Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Pratiwi Elson dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan materi seputar bimbingan dan konseling. Langsung saja, materi yang pertama tentang client acceptance. Nah, kita ketahui bersama, apabila kita sedang berbicara terhadap orang lain, maka perlu adanya sikap memperhatikan, sehingga lawan bicara kita akan merasa dihargai dan didengarkan. Nah, begitu pula dengan proses bimbingan dan konseling. Sebagai seorang konselor atau guru BK, perlu adanya sikap penerimaan terhadap klien atau konseli. Nah, sikap penerimaan ini dapat berupa sikap ramah tamah, rasa hangat, peduli, rasa menyenangkan, dan lain sebagainya. Client acceptance ini terbagi menjadi dua, ada verbal dan ada non-verbal. Nah, bagaimana penerimaan klien secara non-verbal? Nah, apabila seorang konseli atau klien menceritakan masalahnya kepada konselor atau guru BK, maka respon secara non-verbal dapat diberikan berupa anggukan kepala, ekspresi wajah, atau memberikan senyuman, menunjukkan rasa sedih, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan penerimaan dalam bentuk non-verbal. Sedangkan secara verbal adalah bentuk penerimaan terhadap konseli atau klien yang diungkapkan dengan kata-kata. Contohnya di sini saya mengambil sebuah kasus di sekolah. Ada seorang peserta didik yang datang kepada guru BK di ruang konseling. Nah, sebagai seorang guru BK, kita harus menyambut secara hangat, menerima secara terbuka peserta didik tersebut. Contohnya dengan seperti ini. Waalaikumsalam, silahkan duduk Ananda. Loh, kenapa ini wajahnya kok kelihatan murung? Apakah ada sesuatu yang ingin Sinta ungkapkan kepada ibu? Nah, dengan adanya ungkapan seperti itu, maka konseli atau klien akan merasa diterima dan dipedulikan. Nah, kemudian di sini saya mengambil sebuah kasus tentang konseli yang sedang mengalami kemalangan, yaitu ditinggalkan oleh orang yang ia sayangi, seperti teman dekatnya. Nah, ketika konseli atau klien menceritakan kasusnya, maka respon yang dapat diberikan oleh konselor atau guru BK adalah dengan seperti ini contohnya. Ibu sangat merasakan sekali apa yang Sinta rasakan saat ini, perasaan sedih, apalagi ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, dan itu sahabat dekat Sinta sendiri. Nah, ibu juga memaklumi apabila Sinta saat ini lesu, tidak ada semangat, mengurung diri di dalam kamar, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Karena kita hanyalah manusia biasa yang tidak kekal. Nah, namun perlu Sinta tanamkan pada diri Sinta bahwasannya kita ini juga akan menyusul. Ibu Sinta pun juga sama, namun kita tidak mengetahui kapan dan kapan itu waktunya tiba. Jadi yang ibu harapkan saat ini adalah Sinta harus sabar dan mencoba ikhlas atas kepergian teman Sinta tersebut. Ya, karena masa depan Sinta masih panjang, Sinta harus berpikiran positif, harus maju terus untuk mengejar impian dan cita-cita Sinta. Jadi ibu harapkan Sinta berbanyak sabar dan doa yang terbaik agar sahabat Sinta itu juga ditempatkan di sisi yang baik, di sisi Allah. Nah, mungkin itu saran dan masukan dari ibu. Itulah bentuk dari client acceptance yang dapat saya paparkan dan praktikkan. Baik, kita lanjutkan dengan materi tentang keterampilan merespon konseli. Di dalam proses bimbingan dan konseling, tentu keterampilan merespon konseli sangat dibutuhkan dan sangat penting. Di mana apabila konselor atau guru BK memiliki keterampilan merespon yang baik, maka proses layanan yang diberikan akan berjalan dengan baik pula nantinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 keterampilan dasar merespon konseli di dalam proses bimbingan dan konseling. Yang pertama itu adalah keterampilan merespon isi. Nah, keterampilan merespon isi ini adalah sebagai konselor atau guru BK, kita memberikan respon-respon terhadap permasalahan atau kasus yang telah diceritakan oleh konseli atau klien sebelumnya.
Nah, respon yang kita berikan ini adalah unsur-unsur yang dapat memperjelas atau menggali lebih dalam terkait permasalahan yang telah diceritakan tadi. Contohnya adalah dengan mengajukan pertanyaan seperti apa, mengapa, di mana, dan bagaimana, seperti itu. Nah, contohnya dapat saya praktikkan seperti ini. Baik, tadi sudah Ibu dengar permasalahannya. Namun sekarang Ibu ingin bertanya, apakah Ananda sudah membicarakan ini kepada orang tua Ananda terkait jurusan yang akan Ananda pilih pada universitas tinggi nantinya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada keterampilan merespon yang kedua, yaitu keterampilan merespon perasaan. Artinya di sini adalah konselor atau guru BK dapat merespon dengan menunjukkan rasa empatinya atau ekspresi wajahnya, kemudian dengan menunjukkan pemahaman-pemahaman terhadap permasalahan yang telah diceritakan oleh konseling sebelumnya. Nah, di sini dapat saya praktikkan contohnya seperti ini. Baik, Ibu sangat memahami perasaan Rizky sekarang, perasaan gelisah, khawatir, bingung, dan lain sebagainya untuk memilih jurusan mana yang mau Rizky pilih. Karena memang menentukan jurusan ini tidak mudah, apalagi Nak Rizky memiliki dua pilihan yang sulit untuk ditentukan saat ini. Tapi Nak Rizky jangan khawatir dan lain sebagainya. Nah, respon seperti itu merupakan respon pemahaman terhadap permasalahan yang telah diceritakan oleh konseling sebelumnya, kemudian juga perasaan empati kita terhadap perasaan-perasaan yang dirasakan oleh klien kita saat itu. Nah, kemudian yang terakhir ada keterampilan merespon arti. Nah, maksudnya di sini adalah keterampilan merespon guru BK atau konselor dalam memberikan tindak lanjut, memaknai suatu kasus atau permasalahan yang tengah dihadapi oleh klien kita. Nah, contohnya dapat dipraktikkan seperti ini. Baik, tadi sudah Ibu dengar panjang lebar mengenai permasalahan yang Nak Rizky rasakan saat ini. Namun Rizky jangan khawatir, Ibu akan melakukan tindak lanjut. Nanti kita akan melakukan tes bakat minat untuk mempermudah Rizky dalam memilih jurusan yang akan diambil nantinya, sehingga dengan adanya tes ini nantinya akan kita dapatkan pilihan terbaik yang mungkin dapat memberikan masukan kepada Rizky untuk menentukan pilihan jurusan yang akan Rizky pilih nantinya. Nah, baik, itulah keterampilan merespon konseling pada proses bimbingan dan konseling. Yang saya jelaskan itu adalah keterampilan dasar, di mana ada keterampilan merespon arti, keterampilan merespon isi, keterampilan merespon perasaan. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir tentang keterampilan bertanya. Dalam proses bimbingan dan konseling, butir-butir pertanyaan ini sangat diperlukan dan dianggap penting. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pertanyaan yang diberikan kepada klien atau konseli, maka sebagai guru BK atau konselor kita dapat menggali lebih dalam terkait permasalahan yang sedang dialami oleh konseli kita nantinya. Nah, pertanyaan ini terbagi menjadi dua, ada pertanyaan tertutup dan ada yang disebut dengan pertanyaan terbuka. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah sebuah teknik di dalam bimbingan dan konseling, yaitu untuk memancing konseli untuk dapat berbicara, mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan menceritakan permasalahan yang tengah dihadapinya kepada guru BK atau konselor nantinya. Nah, pertanyaan terbuka ini juga memberikan kesempatan secara seluas-luasnya kepada responden kita nantinya untuk memberikan jawaban maupun pendapatnya terhadap permasalahan yang akan dikemukakan kepada guru BK atau konselor. Pertanyaan terbuka ini biasanya diawali dengan kata atau kalimat apakah, mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana perasaan Sinta ketika mendengar kabar duka tersebut? Nah, dengan adanya kata bagaimana, otomatis responden kita nantinya akan memberikan respon atau menceritakan permasalahannya sedetail mungkin terkait permasalahan yang sedang dirasakannya saat itu. Baik, yang kedua adalah pertanyaan tertutup. Dalam hal ini, responden tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan pada pertanyaan tersebut. Jawaban dari pertanyaan tertutup ini sifatnya terikat, artinya responden tidak dapat memberikan jawaban secara bebas nantinya.
Adapun contoh dari pertanyaan tertutup ini adalah seperti ini. Apakah Sinta bermain game online ini hingga larut malam? Nah, otomatis responden akan memberikan jawaban iya atau tidak. Nah, contoh lainnya dapat seperti ini. Biasanya pada pukul berapa Sinta berhenti memainkan game online ini? Nah, otomatis konseli akan menjawab dengan angka, bisa dapat pada pukul 8, 9, 10, 12, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dikatakan dengan pertanyaan tertutup, artinya jawaban dari respon ini bersifat terikat dan tidak bebas. Nah, baik, itulah yang dapat saya paparkan terkait materi pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka di dalam proses bimbingan dan konseling. Nah, demikianlah teman-teman semuanya pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.